min syarafil ummah. Ya, dikatakan bahwasanya karena itu adalah kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan selain umat sebelum kita. Apa itu kemuliaan masjid? Jalan menuju masjid itu keutamaan bagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Ya, dikatakan bahwasanya ikhtisasuha bil masajid, dikhususkan kita semuanya punya tempat ibadah namanya masjid. Ya, punya ibadah, tempat ibadah yang namanya masjid. Masjid yang pertama kali dibangun ya oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Quba. Ya, adalah Masjid Quba namanya. Rasulullah SAW bangun. Dan masjid yang pertama kali ada di muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa. Ya. Ikhtasasaha bil masajid. Wa qad jaa fi fadli bina'iha. Maka sungguh telah datang kepada kita tentang keutamaan daripada membangun masjid tersebut. Wa fadlu sa'i ilaiha, dan keutamaan kita berjalan menuju masjid. Anin Nabi, yang datang daripada Nabi kita Muhammad SAW, ahadits katsirah, dengan hadis yang sangat banyak. Faminha, diantaranya ma yadullu ala fadli bina'il masjid, yang menunjukkan pahala bagi orang yang membangun masjid. Wa annahu madmunun lahu baitun mithluh fil jannah. Orang yang bangun masjid dijamin dengan dimiliki, dengan diberikan rumah nanti di surganya Allah. Anak nggak bisa bangun masjid yang mahal, yang mewah. Siapa yang bilang harus mewah? Ente punya rumah tanahnya lebih, ente buat masjid. Walaupun besarnya 2x1, walaupun ente buat masjid, dapat rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan dipakai Jumatan, sebagaimana yang katakan tadi. Kalau 2x1 ya nggak cukup buat Jumatan, ente aja penuh udah. Gitu loh. Ya. Jadi orang yang buat masjid, bahkan dikatakan bahwasannya kalau ini nggak bisa di kamar, ente di kamar, ya di kamar kasih sejadah. Sejadah itu ente paku ujung-ujungnya, tek tek tek, ente paku ujung-ujungnya. Ente niatin wakaf untuk masjid itu. Boleh katanya ulama. Boleh. Tujuannya apa? Biar ente bisa etikaf. Nggak perlu ke masjid jauh-jauh. Nggak bisa sibuk urusan anak biasanya. Istri saya ngomel nanti. Anak saya dan lain sebagainya. Ya udah, ente di rumah sejadah, paku ujung-ujungnya. Ada ulama yang membolehkan seperti itu. Biar anak bisa etikaf, biar anak bisa baca Quran. Ente baca Quran di masjid, beda pahalanya sama ente baca Quran di rumah. Beda pahalanya. Nah, makanya boleh ulama sampai-sampai berpendapat seperti itu. Ya, walaupun ada ulama yang bilang nggak boleh. Artinya daripada. Ya. Mudah sebenarnya, mudah. Islam ini mudah. Yang buat ruwet, yang buat susah orang sekarang. Ya, ini harus gini. Katanya orang tua saya dulu. Katanya orang tua ente dulu sesuai dengan ilmu atau tidak? Jangan mendewakan aturan-aturan yang tidak ada hubungannya sama dalil-dalil yang ada. Itulah yang buat orang itu susah dan serem kayaknya ketika beragama Islam. Paham? Islam ini mudah. Ya, Islam ini mudah. Anak harus buat acara 40 hari, harus buat acara 1000 hari, harus buat ruwet kayaknya. Ya, apalagi zaman sekarang Covid, nggak punya uang. Siapa yang bilang ente wajib untuk buat acara tahlilan 100 hari? Siapa yang bilang? Kalau ente punya rezeki, ente buat. Ente nggak punya rezeki, ente beli pisang di pasar. Berapa harganya pisang? 2.000, 5.000 lah paling mahal. Ente beli pisang, buat pisang goreng. Ada orang maulidan dikasih, ya kasih namanya. Itu sama dengan ente buat acara 100 hari. Gampang atau enggak? Itulah agama Islam. Supaya kita tahu bahwasan Islam ini mudah. Enggak harus buat acara ini, acara itu. Ya kalau sampai ngutang, malah orang tua ente sedih di kuburan, anaknya sampai ngutang hanya gara-gara 1000 hari. Wong ente baca Fatihah untuk orang tua ente sudah senang ya di kuburan. Tapi bukan berarti kita anti acara tersebut. Enggak, kita halus sunnah. Kita nahdiyin yang membenarkan acara tersebut, tapi yang memberatkan itu jangan memberatkan. Karena tidak ada paksaan di dalam agama itu, enggak ada. Ya enggak ada, enggak boleh kita maksa harus. Siapa yang bilang harus? Ya, mudah, ini agama mudah. Ya, ini agama mudah. Anak nggak kuat belajar Islam,
ruwet kayaknya, ada nahwu, ada ini. Siapa yang bilang ente harus belajar itu? Yang harus ente belajar bagaimana caranya sholat ente diterima, itu aja. Sebenarnya itu saja. Ya. Cuman karena penuntut ilmu itu, karena dia ya diharapkan menjadi ulama, ulama harus paham rentetan untuk memahami dalil-dalil dalam Islam. Kalau ente nggak belajar nahwu, nggak belajar lugha, nggak belajar bahasa Arab, bagaimana ente memahami kalimat-kalimat yang tersimpan dalam hadis? Gitu aja. Bukan berarti ente harus itu. Ya, itulah Islam. Gampang Islam. Ya. Islam itu hadir untuk memudahkan orang-orang yang tidak punya jalan. Jalan menuju Allah.